Malam itu gerimis mengguyur wilayah Jakarta. Jalanan terasa sunyi senyap. Maklum, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Yoyo pun mengemudikan taksinya dengan pelan di depan Mall Mangga 2. Berharap ada penumpang yang sedang menunggu taksi. Ketika di lampu merah, ada seorang wanita muda Tionghoa berperawakan kurus, mengenakan rok mini dan kaos merah ketat, menyetop taksinya. Setelah tiba di dalam, Yoyo pun dengan ramah mengucapkan, "Selamat malam mbak, mau kemana?" "Kelapa Gading mas," jawab wanita itu dengan singkat. Yoyo pun dengan sigap membelokkan taksinya menuju wilayah tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kesunyian. Sebenarnya, Yoyo sudah terbiasa akan penumpang yang lebih banyak diam dibanding penumpang yang terbiasa ngobrol. Karena dari pulut taksinya sudah dihajarkan bahwa ada beberapa tipe penumpang yang lebih senang diam. Dan sopir pun tidak diperkenankan untuk mengajak berbicara hal lain selain duta perjalanan kepada penumpang tersebut. 30 menit berlalu tak terasa, taksi sudah memasuki wilayah komplek Kelapa Gading. "Klaster Anggrek, Blok 2B, nomor 7. Itu rumah saya, Pak," kata wanita muda itu. Mengetahui sudah hampir tiba di lokasi. "Baik, Mbak." Wah, untung kemarin ke daerahnya juga. Kalau tidak salah, klaster Anggrek itu setelah klaster Lili. Batin Yoyo. Setelah melewati klaster Lili, Yoyo pun membelokkan taksinya masuk ke klaster Anggrek. Ketika di pos security, seorang petugas keamanan pun keluar. Yoyo dengan sigap menurunkan kaca mobilnya, lalu berkata, "Mau ke blok B2 nomor 7, Pak." Lalu petugas security pun membukakan gerbang agar taksi Yoyo bisa masuk. "Silakan, Pak. Masuk ke gang kedua, belok kanan ya." Taksi pun berjalan lagi. Setelah melewati gang pertama, Yoyo pun belok di gang kedua. Dan sekilas melihat nomor rumah yang tertera di pojokan B2 nomor 1. "Oh, berarti 6 rumah lagi," batin Yoyo. Tapi ketika baru sampai di rumah nomor 4, tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat menusuk. Seketika itu juga Yoyo merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi Yoyo mencoba cuek dan terus berjalan menuju rumah nomor 7. Taksi berhenti di depan pagar hitam menjulang tinggi. Di tembok sebelahnya tertulis tulisan B2 nomor 7. Lampu rumahnya terlihat menyala di lantai 2 dan di taman. Selebihnya Yoyo tidak memperhatikan lagi dan menoleh ke belakang dan berucap, "Sudah Sam." Belum habis ucapannya, Yoyo pun agak kaget karena tidak menemukan siapa-siapa di kursi belakang. Jangan-jangan sudah keluar. Tapi kok nggak ada suara pintu dibuka ya? Batin Yoyo. Lalu dengan segera membuka pintu dan segera keluar taksi. Tapi anehnya, di luar pun tampak sepi. Tak ada seorang pun yang tampak. Jalanan kapling blok terlihat sepi lengang. Tak ada tanda-tanda seorang pun di situ. Tiba-tiba aroma melati yang sangat wangi tercium kembali. Bulu kuduk Yoyo pun berdiri kembali. Tubuh Yoyo pun bergetar. Lalu dengan sigap, Yoyo segera masuk ke dalam taksinya. Setelah mengecek di kursi belakang tak ada orang, Yoyo pun segera memutar taksinya dengan cepat dan menarik gas, bergegas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di pos security, Yoyo pun turun dan terbata-bata bertanya kepada petugas, Maaf Pak, tadi waktu saya masuk ada penumpangnya nggak?" Petugas security pun heran dan sambil menggelengkan kepalanya menjawab, "Tidak ada Pak. Saya pikir Bapak mau menjemput orang di B2 nomor 7. Bukan Pak.
Tadi saya mengantar seorang wanita muda keturunan Tionghoa yang minta diantar pulang ke blok B2 nomor 7. Tapi sampai di rumah itu tiba-tiba orangnya menghilang, ucap Yoyo. Security itu pun mengerutkan dahinya. Setahu saya, di nomor 7 itu tidak ada gadis muda yang tinggal di situ. Rumah itu hanya ditempati oleh seorang suami istri berumur sekitar 50 tahunan. Mereka memang keturunan Tionghoa. Terus ciri-cirinya bagaimana penumpangnya, Mas? Wah, rambutnya panjang, Pak. Pakai baju kaos merah dan rok mini, seksi deh pokoknya. Emang di rumah itu nggak ada penghuni lain selain sepasang suami istri itu? Petugas security itu pun diam sebentar, lalu berkata, sebenarnya dulu sih mereka punya anak. Umurnya sekitar 23 tahunan, cantik dan seksi memang, tapi terdiam dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Tapi apa, Pak? Kejar Yoyo tak sabar. Tapi sudah meninggal sekitar 1 bulanan yang lalu, lanjut security itu. Kejadiannya kalau tidak salah waktu kerusuhan bulan kemarin itu loh. Dengar-dengar sih dia diperkosa di dalam taksi lalu dibuang di pinggir jalan hingga meninggal. Katanya sih waktu mau pulang kerja. Memang si Neng itu kalau kerja selalu pakai rok mini. Yoyo pun langsung lemas mendengar kisah tersebut. Pantas saja tadi tercium aroma melati yang begitu kuat. Bulu kudunya berdiri. Lalu melihat jamnya, tanggal 15 Juni 1998, yang berarti tepat 1 bulan setelah kerusuhan Mei 98. Sekian, terima kasih.